membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi mungkin kita termotivasi untuk belajar karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Mungkin ada kayak gini, itu tetanggaku, dia sudah apa, dia ambil S2, saya ambil S2 gitu kan. Jadi eh, mau belajar itu karena membandingkan diri kita dengan orang lain. Kemudian mungkin membandingkannya tidak selalu melihat yang lebih baik di atas kita, tetapi bisa juga em, karena yang ada mungkin menurut kita tidak lebih baik dari kita. Em, Membandingkan diri kita dengan lingkungan, saya nggak tahu nih itu sebetulnya baik atau tidak. Tapi ya faktanya ada dari kita yang termotivasi untuk menyelesaikan tugas atau untuk melakukan kegiatan pembelajaran karena kita mengevaluasi diri kita, membandingkan diri kita dengan lingkungan. Kadang-kadang mahasiswa kayak gini juga nggak? Teman-teman seangkatan saya sudah pada ujian semua nih. Saya juga mau ujian kayak gitu. Atau teman-teman saya mumpung belum pada ujian, saya mau ujian dulu, ngajiin ujian dulu biar saya lulus duluan. Mungkin ada juga yang kayak gitu ya. Kita sebetulnya sudah membicarakan tentang motivasi beberapa kali, ada beberapa artikel yang sudah dibaca. Salah satunya tentang achievement goal orientation. Kita juga sudah pernah bicara tentang mastery approach dan performance of approach. Ini nanti akan lebih detail, tidak hanya tentang approach, tetapi juga avoidance. Jadi menghindar dari fakta yang ada sebagai bentuk dari apa ya, sikap kita untuk mau lanjut belajar atau ogah-ogahan untuk belajar. Anyway, artikelnya ini artikel yang diterbitkan tahun 2021 di British Journal of Educational Psychology. Ada 3 penulis, tapi sepertinya ini apa conference paper atau mungkin special edition gitu ya. Meskipun demikian, papernya ini ada 2 eksperimen yang mana saya kira worth it, ini pembahasannya juga juga bagus. Mari kita pelajari tidak hanya bagaimana eksperimennya itu dilakukan, tapi juga bagaimana teknik analisis datanya diterapkan. Mudah-mudahan ini bisa mendorong kita semua nih penelitiannya segera selesai. Jadi barangkali artikel ini bisa dijadikan sebagai mastery approach atau performance approach, silahkan. Tapi saya sangat berharap mahasiswa menjadi lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi, tesis, atau disertasinya. Biasanya yang on kamera itu, yang selesainya itu cepat, yang selesainya itu tepat waktu. Jadi silakan on kamera supaya penelitiannya segera selesai. Itu aja. Yuk semangat, semangat terus. Siapkan catatannya supaya tidak ada yang terlewat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih ya Lita yang sudah bantu kita baca hari ini. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pesan pembukanya. Selanjutnya langsung aja kepada Mbak Lita. Mbak Lita, apakah sudah siap? Oh, saya belum Insya Allah mengizinkan. sudah siap, Mbak. Oke, sebentar. Izin untuk share Jadikan screen ke, ini. ya. Nah, sudah saya jadikan host, bisa mempresentasikan. Silakan kalau begitu langsung aja. Apakah sudah terlihat Sudah, presentasi saya, Mbak? sudah Oh, Mbak. oh ya. Baik, terima kasih kepada Bu Endah Retnawati selaku Chief Scientist of Indonesian Cognitive Load Research dan Mbak Nindi selaku moderator. Baik, pada kesempatan kali ini, bentar, share screen-nya belum terlihat ya, Mbak? Apa sudah? Sudah terlihat. Sudah Mbak. Oh, baik.
Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan artikel yang berjudul Social Comparison in the Classroom at Performance Avoidance Mindset, Change the Impact of Social Comparison on Self-Evaluation and Performance. Baik, kita masuk pada bagian abstrak. Penelitian ini dilatar belakangi bahwa dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali menjumpai suatu perbandingan sosial. Bahkan dalam lingkungan sekolah juga kerap terjadi perbandingan sosial antar siswa. Nah, perbandingan semacam ini kerap sekali mempengaruhi self-perception dan performance siswa. Saat siswa membandingkan dirinya dengan siswa lain yang lebih unggul atau upward, dan membandingkan dirinya dengan siswa yang tidak lebih unggul atau downward, namun hasilnya negatif atau tidak lebih baik dari siapapun, itu disebut sebagai efek kontras. Sedangkan untuk di sisi lain, siswa yang membandingkan dirinya dengan siswa lain yang lebih unggul atau tidak lebih unggul darinya, dan hasilnya positif, atau siswa tersebut merasa bahwa hasilnya lebih baik, disebut sebagai asimilasi. Tujuan dari penelitian ini adalah peneliti ingin melihat pengaruh efek asimilasi dan efek kontras terhadap self-evaluation dan performance siswa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Fayan dan kawan-kawan pada tahun 2011, mereka mengatakan atau memberikan hasil bahwa approach dibandingkan dengan avoidant itu mempengaruhi rasa membandingkan siswa yang lebih unggul dengan siswa yang tidak lebih unggul, di mana sikap approach itu cenderung menghasilkan efek asimilasi, sedangkan sifat avoidant itu cenderung menghasilkan efek kontras pada self-evaluation dan performance siswa. Untuk menguji hipotesis, pada penelitian ini, peneliti mengarahkan siswa untuk memiliki sikap yang approach dan avoidant sebelum siswa membaca sebuah informasi tentang siswa lain yang lebih unggul atau tidak lebih unggul darinya. Setelah itu, peneliti mengukur self-evaluation siswa pada eksperimen 1 dan performance siswa pada eksperimen 1 dan 2. Kemudian, untuk hasil dari penelitian ini, pada eksperimen 1 terdapat interaksi pada self-evaluation dan pada eksperimen 2 terdapat interaksi pada performance siswa, di mana approach lebih tinggi pada efek asimilasi untuk kedua eksperimen dibandingkan dengan avoidance. Namun, avoidance ini lebih tinggi pada efek kontras di eksperimen 2. Dapat disimpulkan bahwa hasil dalam artikel ini mendukung penelitian sebelumnya tentang self-evaluation dan memperluas penelitian tentang performance dalam kelas. Menanamkan sifat approach kepada siswa sebelum melakukan perbandingan kepada siswa lain, hasilnya akan tampak bermanfaat bagi siswa. Kita masuk pada bagian pendahuluan atau introduction. Nah, di dalam kelas, siswa secara terus-menerus mendapatkan nilai atau skor atau grades, pujian, bahkan tanggapan dari guru mereka sebagai bagian dari pembelajaran dan proses evaluasi. Siswa cenderung membandingkan dirinya dengan siswa yang mendapatkan nilai yang lebih baik atau yang lebih unggul sebagai perbandingan ke atas, upward, atau membandingkan dengan nilai yang lebih buruk, tidak lebih unggul sebagai perbandingan ke bawah, downward. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa membandingkan diri dengan orang lain dapat memberikan efek yang memotivasi atau bahkan mengancam. Hubungan negatif saat membandingkan diri dengan orang lain yang lebih unggul atau tidak lebih unggul darinya akan berpengaruh terhadap konsep diri dan performance. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dalam penelitian ini efek tersebut sering disebut sebagai efek kontras. Sedangkan hubungan yang positif saat membandingkan diri dengan orang lain yang berpengaruh baik biasanya disebut sebagai efek asimilasi. Efek kontras dan efek asimilasi hidup berdampingan atau terjadi secara bersamaan di dalam kelas. Beberapa penelitian sebelumnya
mempunyai keterbatasan bahwa efek asimilasi dan efek kontras masih sangat terikat dengan konteks kelas dan siapa yang menjadi target perbandingan. Sehingga dalam artikel ini, peneliti menambahkan variabel approach dan avoidance sebagai faktor yang dapat mengubah dampak perbandingan sosial, di mana approach itu sangat berkaitan erat dengan pencapaian. Pencapaian di sini didefinisikan sebagai target atau suatu tujuan untuk mengejar hasil yang diinginkan. Sedangkan avoidance berkaitan erat dengan regulasi yang tidak diinginkan. Beberapa penelitian juga mendukung bahwa approach dan avoidance mengarah pada efek asimilasi dan efek kontras yang mempengaruhi self-evaluation dan performance siswa. Eh, di artikel ini terdapat dua penelitian terdapat dua eksperimen, mohon maaf. Dalam artikel ini terdapat dua eksperimen. Untuk eksperimen yang pertama dilakukan untuk mengetahui apakah sikap approach dan avoidance ini berdampak saat membandingkan diri dengan siswa yang lebih unggul atau siswa yang tidak lebih unggul terhadap self-evaluation dan performance siswa dalam matematika. Di eksperimen satu ini, partisipannya berjumlah 229 siswa dengan 114 siswa perempuan dan 115 siswa laki-laki. Partisipannya merupakan siswa kelas 5 sekolah dasar dengan usia 9,5 tahun. Siswa tersebut berasal dari 10 kelas dengan 8 diantaranya adalah sekolah dasar negeri di Perancis. Material and prosedur dalam penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi 3 tahap. Untuk tahap yang pertama, siswa diberikan kuesioner untuk mengukur self-evaluation awal siswa dalam matematika yang berisi 5 soal dengan bahasa Perancis, dengan salah satu soalnya yaitu beberapa siswa sering dapat menemukan jawaban dalam matematika. Diukur dengan skala mulai dari 1 hingga 4, di mana 1 itu sama sekali tidak benar bagi saya dan 4 adalah sangat benar bagi saya. Kemudian, untuk melihat performance awal matematika siswa, karena sekolah dasar di Perancis tidak menilai siswa dengan skor numerik, sehingga untuk skor performance awal matematika siswa diberikan oleh guru dengan skala 11 poin, dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Untuk tahap yang kedua, peneliti melakukan treatment di mana siswa secara acak dibagi menjadi 4 kelompok atau desain 2x2 faktorial dengan faktor 1 adalah approach versus avoidance dan faktor 2 adalah dibandingkan dengan siswa yang lebih unggul upward versus siswa yang dibandingkan dengan siswa yang tidak lebih unggul yaitu atau downward. Untuk treatment yang approach, siswa itu diminta untuk mengarahkan seekor tikus untuk menemukan keju di ujung labirin. Sedangkan untuk yang avoidant, siswa diminta untuk mengarahkan seekor tikus menghindari burung hantu. Untuk treatment yang membandingkan, siswa diminta untuk membaca teks pendek tentang Alex, di mana Alex merupakan seorang yang berprestasi sangat baik jika dibandingkan dengan siswa yang lebih unggul atau upward, dan Alex merupakan siswa yang berprestasi sangat buruk untuk downward atau yang tidak lebih unggul. Pada tahap ketiga, yaitu post-testnya, siswa diminta untuk menilai self-evaluation dirinya setelah treatment dengan skala 0 hingga 7, di mana 0 adalah tidak baik sama sekali dan 7 adalah sangat baik. Kemudian siswa diminta untuk menyelesaikan latihan matematika yang disebut sebagai angka target, di mana siswa harus menemukan angka target 36 dengan hanya menggunakan angka 2, 3, dan 7. Siswa diperbolehkan menggunakan operasi apa saja. Tujuannya untuk menemukan solusi terbanyak dalam waktu 10 menit. Nah, dan ini digunakan sebagai skor performance matematika siswa setelah treatment. Pada pengujian self-evaluation, peneliti menggunakan analisis ANCOVA dan self-evaluation matematika siswa sebagai kovariat, memberikan hasil
bahwa ada satu main efek yang signifikan, yaitu terdapat hubungan antara self-evaluation awal siswa dengan self-evaluation siswa setelah treatment. Namun, tidak terdapat interaksi yang signifikan antara upward dengan downward pada pendekatan approach or avoidance terhadap self-evaluation matematika siswa. Namun, dalam kondisi approach, siswa membandingkan dirinya dengan siswa lain yang lebih unggul, memiliki self-evaluation yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak lebih unggul darinya. Sebaliknya, dalam kondisi avoidance, siswa yang membandingkan dirinya dengan siswa yang lebih unggul mempunyai self-evaluation yang rendah dibandingkan dengan siswa yang tidak lebih unggul darinya. Pada pengujian performance matematika siswa, peneliti juga menggunakan analisis ANCOVA, di mana performance matematika siswa sebagai kovariat. Itu memberikan hasil bahwa adanya faktor yang berpengaruh signifikan terhadap performance matematika siswa dengan performance matematika setelah treatment. Artinya, siswa tidak siswa yang mempunyai performance awal yang baik setelah treatment itu juga baik. Dengan kata lain, siswa yang dibandingkan dengan teks yang unggul dan tidak unggul itu tidak signifikan. Pada eksperimen satu ini menunjukkan bahwa approach or avoidance mempengaruhi self-evaluation siswa, namun tidak dengan performance. Karena pada eksperimen satu bagian performance kurang berpengaruh, dalam eksperimen 2 eh, peneliti memperbanyak sampel agar kekuatan sampelnya itu lebih besar. Nah, partisipan pada eksperimen 2 ini berjumlah 439 siswa dengan 228 siswa perempuan dan 211 siswa laki-laki berusia 10,5 tahun, berasal dari 19 kelas. Eh, Pada eksperimen 2 ini, material and prosedurnya hampir sama, namun peneliti lebih fokus untuk menguji performance matematika siswa. Ada sedikit perbedaan untuk mengukur performance awal matematika siswa yang skornya itu diberikan oleh guru, di mana skornya itu dari skala 0 sampai 20, di mana nilai yang lebih tinggi mencerminkan performance yang lebih baik. Eh, Kemudian untuk hasilnya, menggunakan analisis ANCOVA juga, performance awal matematika siswa sebagai kovariat. Seperti yang diharapkan bahwa sikap approach or avoidance itu berpengaruh terhadap performance matematika siswa, di mana dalam kondisi approach, siswa yang membandingkan dirinya dengan siswa yang lebih unggul mempunyai performance matematika yang lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak lebih unggul. Namun sebaliknya, sikap avoidance saat siswa membandingkan dirinya dengan siswa yang lebih unggul, performance matematika siswa itu lebih rendah dibandingkan dengan siswa yang tidak lebih unggul. Pada eksperimen 2 ini menunjukkan bahwa approach or avoidance berdampak pada perbandingan dengan siswa unggul atau dengan siswa yang tidak lebih unggul terhadap performance matematika siswa. Hasil penelitian ini juga sejalan bahwa efek asimilasi banyak terjadi pada kondisi approach, sedangkan efek kontras terjadi pada kondisi avoidance. Baik, sampai pada general discussion, pada penelitian ini diketahui bahwa sikap approach or avoidance itu berpengaruh terhadap perbandingan upward dan downward siswa terhadap self-evaluation dan performance matematika siswa. Seperti yang diperkirakan bahwa approach or avoidance berpengaruh terhadap self-evaluation pada eksperimen 1 dan berpengaruh pada performance pada eksperimen 2. Pada kondisi approach, self-evaluation dan performance itu cenderung berhubungan secara positif atau berefek asimilasi. Sedangkan pada kondisi avoidance, self-evaluation dan performance berhubungan secara negatif atau berefek kontras. Baik, mungkin sekian
pembacaan artikel dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Lita atas paparan hasil review artikelnya. Ini kita langsung buka discussion atau bagaimana Ibu? Apakah Ibu ada Iya, tanggapan? langsung aja. Oke, Iya boleh So- langsung aja. oke, kalau begitu eh, bagi peserta, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin ini ya, apa kita membuat analoginya gitu gimana? Analoginya dengan pembelajaran matematika. Hmm, karena ini materinya tidak materi matematika ya Bu ya. Iya, materinya tidak materi matematika. Kalau membuat analoginya gimana ya? Mungkin dari yang paling mudah dulu. Materinya bisa nggak diganti materi pemecahan masalah matematika? Sebentar, ini kayaknya masih pada awang-awangan. Materi yang dipakai untuk di penelitian ini apa? Materinya materi apa yang ada di sini? Di artikel ini tidak dijelaskan materi yang signifikan, Ibu, hanya seperti treatment yang siswa dengan sikap approach itu nanti disuruh mengerjakan eh, suatu yang tadi disuruh labirin tadi Bu, di mana yang approach itu siswa disuruh untuk menuntun tikus menuju ke keju, sedangkan yang avoidance itu tikus untuk menghindari burung hantu. Namun untuk yang mengukur yang performance-nya itu pakai target angka Ibu. Jadi siswa disuruh memecahkan targetnya itu 30, angka targetnya itu 36. Siswa diminta untuk dan angka 2, 3 dan 7 itu angka pokoknya. Jadi siswa disuruh mengoperasikan untuk hasilnya itu mendapatkan 36 itu siswanya dapat berapa. Nah, itu dari situ Ibu. Hmm. Kalau kita kan melakukan penelitian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran matematika ya, di Iya, mana Ibu. pembelajaran matematika itu kan em, disepakati sebagai aktivitas problem solving. Nah, problem solvingnya kan biasanya ada soal cerita, kemudian lalu menyelesaikan soal cerita itu, gitu kan? Ya, kalau pakai seperti itu bisa nggak ya? Hmm, mungkin bisa Ibu. Ini bisa. Oke. Kalau secara ini ya prosedurnya tadi sudah dijelaskan oleh Lita ya. Untuk problem solvingnya ini kan nggak ada work example gitu ya, nggak ada kan? Ini uh, apa problem solving biasa. Ada maze gitu ya. Itu apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Hmm, maze, maze itu apa bahasa Indonesianya? Apa Lita? Hmm, Apa sih namanya? per- Oh ya Labirin. perbedaan. labirin. Ya labirin itu. Iya. Kalau misalkan penelitian ini kita mau replikasi, mau ulang, pakai problem solving di matematika, itu kira-kira seperti apa ya prakteknya?
Coba ya saya share screen ya. Tapi saya masih off camera karena ini wifi-nya wilayah lihat ya, material sudah. Sudah, Ibu. Oke. Jadi kalau partisipansnya ada sebanyak ini 114. Kebetulan ini semuanya yang 114 itu girls, berarti yang boys-nya berapa? Tinggal 115, Ibu. 229 dikurangi 114. Oke, 115 boys-nya ya. Di kelas 5 SD. Jadi umurnya sekitar 9,5 tahun. Kemudian dari 10 kelas 8 French Public Elementary Schools. Maaf, sebentar. Oke, apa sudah tampil lagi? Semoga bertahan sedikit aja, saya mau membacakan bagian material. Tadi sampai sini ya, siswanya dari sekolah Belum di belum tertampil, Prancis. Ibu. Ada, oh, ada 200-an siswa yang ikut. Sebentar, proses ya mungkin. Ini um, baik, mungkin mahasiswa bisa membuka dari artikel masing-masing. Baca halaman 5, bagian material and procedure. Kemudian peserta sebanyak 200-an itu dibagi secara acak dalam 4 kelompok. Variabel bebas yang pertama itu motivasinya, performance approach atau performance avoidance. Kemudian variable comparisons. Dia comparing dengan yang di atasnya atau comparing dengan yang di bawahnya. Sehingga ada 4 kelompok eksperimen. Untuk setiap kelas, jadi seperti kita kalau melakukan penelitian ya, setiap kelas, the instructor randomly handed the questionnaires to pupils. Pupils ini siswa. Kemudian questionnaires-nya dibagikan secara acak. Questionnaires-nya itu angket ya. Iya, Ibu. Angketnya Dalam itu angket tentang apa? Ini angket tentang angket untuk dia approach. angketnya itu untuk mengukur self evaluation awal siswa, Ibu. Jadi itu terdapat 5 item atau 5 pernyataan. Yang salah satunya kalau dijelaskan dalam artikel itu beberapa siswa sering dapat menemukan jawaban dalam matematika. Ya, oke, terima kasih Lita. Jadi self evaluation in mathematics gitu ya. Menurut mereka um, rating kemampuan matematikanya berapa gitu ya. Dan itu mengambil dari referensi ini. Namanya Scholastic Competence Subscale. Jadi panjangnya ini. Perceived Scholastic Competence Subscales. Yang diadaptasi ke matematika supaya sesuai dengan eksperimen ini. Gini ya, Lita ya. Each of the 5 and of hypothetical pupils as the following example.
isi dari angketnya itu kira-kira seperti ini. Some pupils can figure out descriptions applied to them on the scale ranging 1 sampai 4. Jadi angketnya ada pilihan menjawab 1, 2, 3, atau 4. 1 itu not true for me at all. 4 itu really true for me. Jadi um, um, mereka nggak mengerjakan matematikanya secara langsung, tetapi mempersepsikan kemampuan matematikanya itu ya. We average pupils' responses alpha, jadi reliabilitasnya lumayan tinggi ya, 0,82. So that the higher score, the higher the pupils' self-evaluation in mathematics. To control for initial pupils' mathematics competences, as in elementary school, teachers do not grade their pupils with numeric scores. We ask their teachers to rate their mathematics performance on 11 scales. Jadi untuk mencocokkan siswa tentang kemampuan matematikanya, gurunya juga diminta untuk memberikan penilaian. Jadi, their teachers rate on 11-point scales. Karena di sekolah ini gurunya nggak punya nilai siswa. Karena the school teachers do not grade, nggak punya nilai. Kalau di Indonesia punya nilai ya, kita bisa minta nilai ke gurunya, nilai awal, pastikan kondisi awal siswa. Oke, kemudian jadi kemampuan awal siswanya itu diukurnya pakai angket gitu ya. Dan angketnya ini juga ada angket yang diisi guru tentang siswanya itu kemampuan matematikanya seberapa. Ini untuk mengukur kemampuan awal, alasannya ada hasil penelitian sebelumnya dari sini. Hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa judgement dari guru untuk menentukan kemampuan siswa itu biasanya betul. Jadi ada korelasi yang sangat kuat antara penilaian yang diberikan oleh guru dan penilaian siswa. Ini menarik nih kalau kita evaluation seperti ini, kira-kira lolos ujian atau enggak ya. Ya, kalau ini kan ada penjelasannya, ada referensinya ya. Barangkali ini bisa sebagai alternatif kita untuk menentukan kemampuan amal siswa. Oke, setelah ada self-evaluation, kemudian ada treatment, approach, atau avoidance. Pupils had to guide a mouse find its way through a maze, either to eat piece of cheese lying at maze exit, atau to avoid an owl. Mohon maaf, bentar lagi. Oh, maaf, saya terputar lagi ya, nggak tadi keputus-putus atau terdengar atau enggak ya. Saya lanjutkan. Jadi apa? Setelah self evaluation, kemudian siswa dibagi treatment, diberi sebuah treatment untuk menentukan siswa itu termasuk jenis yang motivasinya itu performance approach atau yang motivasinya avoidance performance. Maaf.
performance avoidance. Dia yang tipe approach kalau dia mengarahkan tikus ke keju yang berada dekat pintu keluar labirinnya. Jadi dia mengarahkan ke cheese itu atau enggak? Atau dia mencoba menghindari owl, burung hantu yang ada di pojokan labirin. Kalau dia mencoba menghindari, jadi kalau dia orientasinya menghindari owl, dia tipe avoidance. Kalau dia orientasinya untuk gimana caranya dapat keju, keluar dari orientasinya approach, gitu ya. Untuk comparisons. Siswa diminta membaca short text about Alex. Jadi ada cerita pendek tentang Alex. Ya, jenis kelaminnya sama dengan siswa. Jadi pada saat guru objek, um, he made sure that Alex fitted the jadi awal itu sudah ada penulisan tentang kelamin. Kalau perempuan yang diberi cerita tentang perempuan, kalau laki-laki diberi cerita tentang laki-laki. Kemudian di dalam soal cerita, di dalam cerita pendek itu, Alex itu dideskripsikan sebagai seseorang well, berarti yang pinter banget, bagus banget gitu, atau very poorly, sangat jelek, diceritakan sangat jelek di eh, matematika, baik itu di sekolahnya, di ujian atau apa. Jadi siswa secara acak dibagi cerita, ada yang cerita tentang Alexnya itu yang pinter banget, atau cerita yang Alexnya yang eh, tidak, secara acak dibagikan seperti itu untuk menentukan ini apa um, treatment, dia masuk ke upward comparisons atau downward comparisons. Jadi nggak ada pembelajarannya. Hanya tim siswanya diminta untuk apa pemecahan masalah, bukan pemecahan masalah, baca cerita. Setelah itu, setelah siswa membaca cerita, ada self-evaluation in mathematics as a dependent variables. Kemudian ratingnya, ini yang menarik itu ratingnya kok beda-beda ya. Yang tadi itu 4 titik, yang gurunya 11 titik, kemudian yang post-testnya itu, yang maksudnya yang setelah membaca cerita tentang Alex itu 7 titik, ininya 7 poin ya. Untuk angka setelah itu test performance, jadi bentar lagi. Saya lanjutkan sedikit lagi. Sedikit lagi. Setelah itu, siswa diberi soal matematika. Soal matematikanya itu diminta untuk
pupils have to find target number, menentukan sebuah operasi yang hasilnya 36. Tapi hanya pakai angka 2, 3, dan 7. Contohnya seperti ini. 3 ditambah 2 dulu, lalu sama dengan 5, lalu 5 dikalikan 7 sama dengan 35, 3 dikurangi 2 sama dengan 1, 35 tambah 1 sama dengan 36. Jadi soal matematikanya itu siswa diminta membuat operasi penjumlahan, perkalian, pembagian, pengurangan, terserah, yang endingnya itu 36. Oke. Jadi kayak open problem ya. The goal was to find as many solution as possible in 10 minutes. Jadi hanya 10 menit waktunya in order to create performance scores in mathematics. Jadi ini cara untuk mengukur kemampuan matematikanya itu unik. Uniknya itu hanya diminta membuat sebuah operasi bilangan yang menghasilkan 36, tapi angka yang dipakai hanya 2, 3, dan 7. Kok bisa ya kepikiran kayak gini ya? We computed the ratio of the number of correct solutions to the number of total attempts. Jadi performance-nya itu nilai performance-nya itu dihitung dari um, proporsi rasio dari jumlah jawaban benar dibagi dengan banyaknya banyaknya cara yang dihasilkan oleh setiap siswa. Jadi kalau setiap siswa em, dalam 10 menit itu menghasilkan 10 10 operasi gitu yang menghasilkan 36, tapi ada yang salah gitu ya. Berarti semua semua jawabannya ada 10 tapi yang betul misalkan 8. Berarti performance-nya ini 8 per 10, 0,8. Jika rasionya lower than 0.5 means that half of the attempts are correct, namely the number of incorrect solutions is superior to the number of correct solution. Ini secara prosedurnya seperti ini. Balik ke pertanyaan awal saya tadi, ini kalau diadaptasi dalam pembelajaran matematika, itu gimana? Ini sudah pembelajaran matematika sih, tetapi eh, kira-kira yang 10 menit mengerjakan post-testnya itu termasuk problem solving nggak ya? Open-ended problem ya sebetulnya ya. Iya, Bu. Dan tidak Hmm. di dalam pembelajaran itu sendiri. Kan post-test ya, Bu. Iya, Jadi matematikanya kayak kurang berasa gitu. iya. Ini matematikanya ada, tetapi ya memang bukan kayak ada pembelajaran matematika. Ini lebih ke ya untuk menjawab tujuan penelitiannya aja. Kebetulan matematika dipilih. Jadi tujuan penelitiannya kan untuk melihat siswa itu membandingkan enggak sih dengan yang em, apa ceritanya Alex itu tadi. Lebih detail tentang cerita Alexnya punya nggak? Di supplementary itu dicari nggak? Mungkin di cerita pendek tentang Alex itu isinya tentang Alexnya itu juga mengerjakan soal-soal seperti ini atau gimana ya? Hanya mencari Eh, gimana? Mohon maaf Ibu, saya belum eh, mencari lebih jauh tentang yang cerita Alex-nya. Oke, cerita pendeknya isinya belum dapat ya. Ya, Belum Ibu. tetapi ini kan maksudnya juga hanya untuk membuat kayak kayak situasinya gitu ya. Seolah-olah siswa itu membandingkan dirinya dengan orang lain, yaitu dengan Alex. Oke, jadi dalam penelitian ini, meskipun ada matematika, lebih bertujuan untuk menjawab masalah penelitian, bukan untuk menyelesaikan masalah di dalam kurikulum, bukan untuk menyelesaikan pembelajaran yang ada di sekolah. Gitu ya. Jadi penelitiannya memang kayak benar-benar menyela pembelajaran yang ada di sekolah.
Oleh karena itu, ketika kita melakukan penelitian, pada dasarnya ya kita nggak harus pakai materi kurikulum di sekolah. Betulnya loh. Karena kan penelitian kita itu kan bukan untuk menggantikan guru mengajar, tetapi untuk menjawab masalah penelitian. Ya, oke. Ini nih, dia nulis di kolom chat. Kalau yang approach, siswa diberikan work example product oriented, sedangkan avoidance diberi proses oriented. Jadi kalau yang approach mendorong siswa untuk mencapai kesuksesan dengan efisien, tapi kalau avoidance hindari. Hmm, nggak tahu ya ini ya, bisa atau enggak. Kalau yang di sini, ini kan untuk melihat siswanya itu jenis approach, motivasi belajarnya itu jenis approach atau avoidance, itu diberikan ini, kemudian ketika menyelesaikan masalah tikusnya ini, dia itu fokus pada pintu keluar atau fokus menghindari itu. Mungkin kalau di dalam matematika untuk menentukan dia tipe avoidance atau tipe approach, kalau diberi word example matematika, dia baca jawaban akhirnya saja atau baca detailnya gitu ya. Hmm. Saya kurang tahu bisa atau enggak. Nanti coba dikaji sama-sama. Oke, ini hasil-hasil nilainya tadi sudah dibacakan oleh Lita. Em, ini Ankovanya ini ya. Jadi variabel bebasnya ada dua. Yang pertama motivasi, yang kedua social comparisons. Variabel terikatnya tadi ada performance, variabel covariatnya yang initial self evaluation sebagai covariat. Jadi covariatnya juga nggak nilai, tetapi hasil angkat ya. Oke. Kemudian ini detail yang disebutkan apa korelasi. eh, saya kurang tahu. Ini dia menghitung nilai T tetapi pakai partial eta square. Kemudian confidence level untuk betanya ini kan rata-rata dari rasio. Karena rasionya kan dari 0 sampai 1 ya. Rata-rata sekian, kemudian 95% ke, selang kepercayaannya dari 0,17, berarti nilai terendahnya 0,17, nilai tertingginya 0,42. Menunjukkan bahwa approach atau avoidance did not moderate the impact of outward dan downward comparisons on pupils mathematics performance. Jadi covariatnya itu linear, kemudian tapi tidak ada perbedaan ya, tidak ada perbedaan yang signifikan antar kelompok-kelompok eksperimen. Itu ini kemudian dilanjutkan eksperimen yang kedua, tetap menggunakan movement yang sama dan social comparison yang sama. Jadi tetap menggunakan approach dan avoidance-nya, menentukan approach dan avoidance-nya tetap menggunakan tadi labirin, social comparisons-nya tetap menggunakan manipulasi tentang cerita Alex. Tapi hanya mengukur mathematics performance. Before the comparison target check, we ask pupil about the goal of the questioners. Ini tiga itu ada apa?
lampiran di bawah ya. Jadi siswa ditanya, we check whether the upward comparison target was perceived as better than downward target. Jadi siswanya ditanya untuk untuk menilai menurut cerita itu kemampuan matematikanya Alex itu sangat rendah atau sangat tinggi dari 0 sampai 7. Berarti data penelitiannya itu kan sebetulnya sedikit ya. Pada saat ya. Ini dari hasil angkat dari hasil soalnya itu me- menurut siswanya itu Alexnya itu sebetulnya mathematics performance-nya itu very low atau very high. To control initial pupils' ability in this experiment, we use an average cumulative grade at the current trimester reported by the teachers. Tetapi kalau yang di eksperimen 2 ini, siswanya bisa mendapatkan nilai semester yang diperoleh dari gurunya sebagai ini untuk mencocokkan apakah initial evaluation siswa tentang performance-nya, grading-nya atau penilaian yang ada di sekolah Prancis itu antara 0 sampai 20. Oke. Jadi kalau di eksperimen pertama tadi itu untuk variabel kovariatnya initial self evaluation dicocokkan dengan antara yang dibuat sendiri oleh siswa dengan yang dibuat oleh guru. Yang kedua itu dibandingkan dengan nilai sesungguhnya dari pembelajaran di sekolah, average cumulative grade, nilai kumulatifnya at the current trimester di semester yang pada saat pelaksanaan penelitian itu ya, sebanyak 439 siswa, di mana 228-nya girls. Ini boys-nya nggak disebutkan. Dianggapnya siswa bisa menghitung sendiri berapa yang boys gitu ya. Ke siswanya kelas 6, usianya sekitar 10 atau 10,5 dari 19 sekolah, dari 4 sekolah, total ada 19 kelas yang terlibat dalam penelitian ini. Kemudian hasilnya di dalam ini kan tadi kan siswa diminta untuk mengukur performance Alex itu rendah tinggi, dan ternyata liar ya, jika itu dinilai rendah, lebih rendah daripada yang upward comparison condition. Jadi kan siswanya kan dibagi menjadi 2. Ada yang mendapatkan cerita Alex yang bodoh, ada yang mendapatkan cerita Alex yang pinter. Nah, dari kedua kelompok eksperimen itu, siswanya kan diminta untuk mengisi angket seberapa tinggi atau rendah nilainya Alex, dan dilakukan uji T, uji beda rata-rata. Ternyata tidak ada perbedaan yang signifikan ya. Artinya kalau memang siswanya itu bodoh ya dinilai bodoh, kalau yang pintar ya memang dinilai pintar oleh siswanya. Performance at target task ini kan post testnya itu kan diminta untuk menghitung 36 dari angka berapa tadi, 2, 3, dan 7 ya. Oke. Oke, analisisnya seperti ini. Kemudian ini tidak signifikan, kan? Tidak ada yang signifikan. Oke. Tapi ditinjau dari approach dan avoidance, ada perbedaan yang signifikan. Ini P-nya 0,001.
Oke. Jadi ditinjau dari comparisons, itu nggak ada perbedaan. Ditinjau dari approach atau avoidance, jadi motivasi ada perbedaan. In approach condition, membandingkan dengan yang lebih pintar, menghasilkan prestasi yang lebih tinggi daripada yang membandingkan dengan yang bodoh. Untuk approach condition. Untuk avoidance condition, membandingkan dengan yang lebih pintar, malah prestasinya, performance-nya akan lebih rendah daripada yang membandingkan dengan yang dengan bodoh. Simpulannya gimana? Jadi siswa yang motivasinya itu approach condition, jadi dia motivasinya itu untuk mau menyelesaikan tugas yang diberikan. Ketika dia membandingkan nilainya dengan nilai siswa lain yang lebih tinggi, maka performance-nya ikut meninggi. Berarti linear, ya, linear antara membandingkan ke siswa yang lebih pintar dengan prestasi yang diperoleh. Tapi eh, kalau siswanya itu tipenya avoidance, membandingkan dengan yang lebih pintar, dia prestasinya jadi lebih rendah. Jadi kalau tipe motivasinya itu menghindar dari penyelesaian tugas, kalau dia dibanding-bandingkan dengan siswa yang lebih pintar, dia semakin nggak menyelesaikan tugasnya. Jadi sebagai contoh, siswanya itu tipe motivasinya menghindar. Lalu dia, ini loh teman kamu itu pada pinter-pinter, bisa menyelesaikan matematikanya, bisa problem solvingnya. Nah, siswa itu malah semakin nggak mau belajar. Jadi bagaimana kita memberikan situasi em, kepada siswa untuk mau belajar tergantung dia tipe approach atau tipe avoidance. Kalau dia tipe approach, dia dibanding-bandingin sama orang-orang pintar, dia jadi termotivasi untuk belajar lebih lanjut. Tapi kalau tipenya avoidance, malah dia jadi, sudahlah kalau dia bisa, biar dia aja gitu kan istilahnya. Dia menghindar, malahan dari dia malah uh, resulted lower performance. Gitu ya, kira-kira ya Lita ya, bahasa mudahnya ya. Iya, In- Ibu. jadi saya sebagai dosen perlu hati-hati ya kalau mau banding-bandingin mahasiswa ya. Jadi mungkin kalau apa itu loh teman kamu sudah ujian kok kamu belum. Hati-hati kalau ternyata mahasiswanya itu tipe avoidance, ucapan dosen yang seperti itu malah membuat mahasiswa semakin menjauh dari dosennya. Kira-kira kayak gitu. Nah, dengan kata lain, social comparisons itu works. Social comparisons itu ada dampaknya. Jadi hati-hati sebagai guru memberikan prompts kepada siswa. Prompts atau perintah kepada siswa untuk belajar. Oke, nah tahu ini nanti dibaca sendiri aja nih nilai rata-rata dan standard of error SE. Oke. Baik, mungkin saya cukupkan itu untuk nambah pembahasan. Barangkali kemudian lanjut ke teman-teman. Penelitian ini penelitian tentang motivasi belajar. Ya, siapa yang penelitiannya motivasi ya? Ya, silahkan. Tapi mungkin bisa dipakai sebagai pembahasan untuk penelitian yang self-efficacy. Pak Yanuar itu kan juga ada kata-kata yang diucapkan oleh guru gitu ya. Nah, kata-kata yang diucapkannya itu tapi kemarin berbasis kemampuan. Kalau kata-kata yang diucapkannya yang berbasis ini social comparisons, hati-hati karena social comparison ternyata bisa memotivasi, bisa juga tidak, tergantung jenis siswanya
motivasinya bagaimana. Gitu. Saya kembalikan ke Lita atau Nindi, moderator. Nindi memang terbental ya? Tadi ya Bu, beberapa kali. Oh Sudah ya, aman sekarang. oke, silahkan lanjut. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Eh, sudah melengkapi. Oh, ini Pak Yanuar angkat tangan. Ya, Silakan, Pak Yanuar. Oke, terima kasih Mbak Nindi atas kesempatannya. Saya tertarik dengan tadi ulasan Bu Indah di artikel ini. Terus saya menemukan beberapa istilah tadi di assimilation kalau tidak salah ya. Jadi teori belajar yang terkenal itu dulu Piaget yang dari Swiss itu kan ada asimilasi dan akomodasi. Tapi kalau melihat definisi-definisi yang dari Piaget itu bahwa asimilasi itu kan menemukan sebuah informasi baru di dalam skema baru. Kemudian untuk akomodasinya adalah proses gitu ya, menggeneralisasi dari informasi yang didapatkan dalam hal yang kompleks. Itu kan sebenarnya dalam konteks cognitive load teori yang sering kita pakai adalah retensi, pada tes retensi dan transfer. Apakah itu sejalan juga? Jadi kalau memang itu sejalan mungkin bisa melakukan riset tadi yang dianalogikan di matematika. Bagaimanakah nanti work example-nya itu bisa berfungsi nggak di dalam proses asimilasi dan akomodasi siswa dalam problem solving di matematika gitu. Mungkin jadi suatu apa ya, ide-ide saja sih di dalam benak saya. Kemudian tadi istilah prompt yang diberikan itu memang kadang menjadi polemik tersendiri, artinya bisa bertentangan ya ketika misalnya membandingkan proses siswa yang satu dengan siswa yang lain, atau misalnya saya sebagai dosen itu mahasiswa satu dengan yang lain, kadang memang sering sekali terjadi, justru menjadi sebuah pressure tersendiri ketika prompt atau kata-kata sosial sosialnya yang diberikan itu kadang tidak tepat, malah menjadi polemik gitu. Nah, yang ingin saya diskusikan terkait dengan tadi asimilasi dan akomodasi itu apakah memang yang di teorinya Piaget itu relevan ya dengan retensi ataupun transfer test yang sering kita gunakan di dalam penelitian kognitif load ini. Oke, hanya ingin diskusi saja sih, mungkin keterbatasan saya dalam membaca artikel ini juga tidak detail, saya hanya memfokuskan pada itu. Terima kasih Mbak Nindi. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Indinya kayaknya terpental. Aha. Jadi ini saya bantu share screen ya. Yang dimaksud Pak Yanuar itu ini loh teman-teman. Jadi di sini ada kajian pustakanya, assimilation and contrast. Ya, istilah assimilation di sini itu apakah yang dimaksud assimilation di sini adalah skema assimilation gitu ya, yang ada di teorinya Piaget. Kalau yang di teorinya Piaget itu kan dia menjelaskan bagaimana siswa membangun pengetahuan. Menurut Piaget, pengetahuan itu dikonstruk dengan melakukan akuisisi pengetahuan ke struktur pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, struktur pengetahuan itu didefinisikan oleh Piaget dalam istilah skema. Skema. Nah, kemudian ketika siswa membangun pengetahuan baru, berarti ada proses mengasimilasi skema, mengakomodasi skema. Untuk mengasimilasi skema berarti mengakuisisi, memasukkan struktur baru di dalam struktur yang sudah ada. Mengakomodasi, skema accommodations itu berarti merestrukturisasi ulang untuk mendapatkan makna baru setelah adanya asimilasi atau penggabungan pengetahuan yang dipelajari tadi. Itu kalau di dalam artikel ini ada assimilations and contrast. Assimilation ini berarti mengakuisisi cerita yang ada di dalam treatmentnya. Jadi kan ada social comparisons. Social comparisonnya melalui cerita itu ya. Nah, apakah jika siswa dibandingkan, jadi diberi kondisi untuk membandingkan dirinya dengan orang lain atau dibanding-bandingkan,
dia itu akan mengasimilasi itu, akan menggabungkan itu, atau akan menggunakannya untuk mempersepsikan dirinya untuk termotivasi atau tidak, atau malah mengkontraskan, malah kemudian ya memang dia pinter kok, aku kan bodoh. Oh ya memang dia itu bodoh kan, aku pinter. Jadi untuk apa menjadi pembanding. Jadi adanya social comparison itu yang terjadi di dalam diri siswa secara psikologis, apakah em, dia akan membandingkan dirinya, dia akan mengkontraskan dirinya dengan situasi sosial itu, atau dia em, akan memasukkan dirinya sesuai dengan comparison yang diberikan. Mungkin kira-kira seperti itu, atau barangkali Lita atau teman-teman menemukan di sini ada kalimat yang menjelaskan tentang assimilation dan kontras. Dan enggak ya? Okay, this comparison can be threatening or motivating. Jadi social comparisons itu bisa mengancam, bisa juga memotivasi. Jadi hati-hati ya. Hati-hati banget jadi guru, jadi orang tua ngomong ke anak, ngomong ke siswa itu perlu hati-hati. Ngomong ke teman juga perlu hati-hati ya. Jadi intinya social comparison itu mengerikan. Kita nggak tahu itu mengancam atau memotivasi. Um, this coin a contrast effect. Ini ada kontras. Jadi ada yang berlawanan. Ada research yang menunjukkan korelasi yang negatif antara social comparisons dengan self concept dan performance. Oke, ini untuk menunjukkan novelty. Jadi ada penelitian yang menunjukkan eh, social comparisons itu berdampak, tetapi ada yang meneliti juga bahwa negatif gitu ya korelasinya. Ini cara untuk menuliskan novelty dalam penelitian, yaitu menunjukkan ada yang iya, ada yang tidak itu, sehingga perlu penelitian lagi. Oke, ada penelitian yang menunjukkan negative impact of school ability level on self-perception disappears when controlling for the perceived ranking in class. Contrast effects can reverse to threatening effects of upward comparisons or positive effects of downward comparisons. Oke, jadi apa? Bagaimana cara dia membandingkan dirinya dengan siswa-siswa yang lain? Itu yang dimaksud dengan assimilation and contrast di sini. This contrast and assimilation effects coexist in the classroom and affect both self-perception and performance. Jadi, typically, research in school context has investigated these dynamics in terms of imposed comparison for contrast effects, big fish little pond effect, itu penelitian dari Seton, deliberately chosen comparison for assimilation effect, preference for upward comparisons. Oke, dan seterusnya. Jadi, kata assimilation di sini um, bukan langsung yang skema assimilation, tetapi yang secara literal kata assimilationnya artinya sama. Jadi dia menerima dirinya itu sesuai dengan social comparison yang diberikan, atau dia kemudian berlawanan, memposisikan berlawanan dengan comparison yang diberikan.
Ya, itu ada yang mau menambahkan barangkali untuk menjawab pertanyaan Pak Yanuar tadi. Oke, nggak ada. Tadi terdengar nggak penjelasan saya? Saya takut. Terdengar jelas, Bu. Oh ya sudah, khawatir ini sinyalnya hilang. Berarti gimana cara saya sebaiknya untuk memotivasi mahasiswa? Apakah saya perlu ini ya mengidentifikasi dulu ya? Ini mahasiswa itu tipenya performance approach atau performance avoidance? Iya, perlu sepertinya itu, Bu. Saya survei dulu gitu ya, menyebarkan Disurvey angkat ya. dulu. Baru nanti personal persuasion. Personal. Baru jadi jadi memang memotivasi itu individual ya, gitu ya Pak Yanuar ya. Personifikasi jadi Personal persuasion menurut saya sih kadang tidak bisa digeneralisasi. nggak bisa digeneralisasikan ya. Iya, jadi masing-masing punya caranya sendiri gitu kan akhirnya. Punya caranya sendiri untuk memahami dia itu bagaimana menyelesaikan tugasnya. Hmm, berarti ini saya terus gimana? Didiamkan gitu mahasiswa. Saya nggak punya datanya. Saya setiap kali ada mahasiswa bimbingan gitu, saya tanya dulu gitu ya, kamu tipe avoidance atau tipe approach? Diminta untuk membuat itu ya, mengisi labirin tadi ya. Oh, ini tipenya approach. Wah, tipenya approach nih. Berarti kalau tipenya approach bisa saya banding-bandingkan. Itu loh teman kamu ada yang sudah lulus kan. Kalau tipenya avoidance diberi kayak gitu malah menghindar, semakin menghindar nanti. Tapi banyak kan, Bu, yang dibandingkan kayak gitu biasanya malah justru ada yang jadi pressure gitu kan, ya banyak juga kan mahasiswa Iya, apa. jadi menghindar gitu kan. Ya, hmm. Menarik kayaknya untuk penelitian. Iya, iya. Hmm. Sedang meneliti. Iya. Eh, ditunggu hasil penelitiannya. Ini nggak langsung persis seperti yang ada di artikel ini, tetapi tentang mastery approach, bukan mastery goal orientation ya. Mastery goal orientation itu Bayu, sudah ada datanya. Terus, tapi yang lain itu bukan avoidance ya, bukan comparison. Ada yang comparison nggak? Lita tuh motivasi prompts-nya tentang apa? Saya performance approach, Ibu. Oh, performance approach. Berarti kamu membandingkan ya. Prompts-nya itu jadi siswa diminta membandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih bisa kamu. Social comparison-nya upward atau downward atau campur. Eh, Sepertinya campur, Ibu. Sepertinya campur ya. Kayaknya malah Ya, upward semua ya. Upward semua kayaknya ya, dibandingkan dengan teman kamu yang bisa gitu kan, yang lebih unggul kayaknya gitu. Iya. ya, Ibu. Berarti kan sebagian bahwa social comparison bisa upward dan downward itu enggak secara khusus diakomodasi. Coba nanti kamu cek, kamu upward semua atau downward semua atau campur. Ini yang lain Mufti Hafsah datang enggak ya? Hafsah, motivation prompts kamu tentang apa? Mufti. Saya pakai goal spesifik, Ibu. Oh, goal spesifik ya. Iya, Berarti nggak bukan yang performance, bukan comparison ya, Hafsah ya. iya bukan, Bu. Yang comparison lagi siapa? Yang jelas bukan Bayu. Kalau Mufti prompts-nya itu membandingkan nggak? Atau Mufti pakainya effort prompts, effort? Bu. Berarti Iya, nggak membandingkan ya, tapi untuk iya, menyedarkan kemampuan siswa. iya, Ibu. Ya, berarti ini ditunggu hasil penelitiannya Hafsah ini. Maaf, hasil penelitiannya Lita. Ya kan? Kalau Hafsah kan tidak membandingkan tuh tadi, maaf saya lupa, langsung lupa. Ya, Ya, ditunggu Bu. hasil penelitiannya Lita ya. Bulan April Baik, ya. Ibu. Oke, nanti berempat kalian bisa mengisi di simposium ya. Bareng-bareng ya, panel. Jadi kalau dikumpulkan jadi satu hasil penelitian bagaimana. Oke, well, excellent works.
Apakah silita sudah dibacakan? Ada sesuatu yang jelas bisa kita pelajari ya, kita maknai dari penelitian ini, dari 2 eksperimen yang ada di dalam satu artikel. Setiap eksperimennya tadi mungkin cuma 1 jam sudah selesai ya. Eksperimennya 1 jam sudah selesai, situasinya di sekolah, di kelas. Kemudian yang menarik tadi, pretestnya pakai angket, bukan pakai soal langsung. Yang menarik itu, kemudian yang menarik lagi, post-testnya itu open-ended problems. Open-ended problemnya kayak gampang banget ya. Cuma disediakan buat apa buat operasi yang menghasilkan angka 37 cuma kayak gitu aja. Baru pertama kali ini saya melihat post-test yang kayak gini. Kalau yang pretest seperti ini, beberapa penelitian cognitive load theory sudah pakai yang seperti ini. Dan hanya sebagai covariatnya atau nanti. Karena dalam penelitian itu kita menghindari terlalu banyak intervensi pada diri siswa, tesnya biar nggak terlalu banyak ke siswanya itu. Oke, saya kembalikan ke Nindi, Linda, Lita. Oke, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu, atas paparan yang lebih lanjut. Terima kasih, Pak Yanuar, sudah menambah pertanyaan. Yang lain, apakah ada yang bertanya? Atau Lita sendiri ada yang mau ditanyakan? Lita mau tanya apa? Lita mau share tentang motivation prompts yang dibuat di forum ini. Barangkali bisa ini apa? eh, Bisa dilihat bersama-sama ya, Bu. Iya, yang Oh, terkait. Sebetulnya belum. penelitian kamu kan seolah-olah kayak melanjutkan penelitian ini gitu. Untuk itu, mohon maaf Bu, saya belum revisi lebih lanjut. Kemarin Oh ada ya, sedikit revisi. oke, nggak apa-apa. Kita tunggu di simposium bulan apa ya nanti simposiumnya ya bulan Juli gitu ya. Bulan Juli atau Agustus nanti Lita dan kawan-kawan Juli Lita, atau Agustus, iya, Bu. ya Lita, Bayu, Mufti dan eh, Hafsah presentasi bersama-sama ya di dijejer-jejerkan juga dengan nanti hasil yang saya peroleh nanti bagaimana. Menarik banget untuk kita ketahui dan untuk diteliti lebih lanjut. Anyway, mungkin itu. Ini yang teman-teman yang lain yang off camera ini ngikuti nggak? Ya ngikuti Bu. Tadi Bu, yang akses angket tadi gimana ya Bu? Saya menarik itu tadi Bu, yang angket Yang untuk tanpa tes itu kita bisa iya. akses di mana gitu? Saya tadi coba searching, cari-cari dari referensi itu, sepertinya belum ketemu gitu Bu. Apa kita perlu membuat sendiri atau seperti apa mohon arahnya Bu Indah? Iya, angketnya itu ada juga di artikel yang cognitive load theory, yang di artikel John Sweller Growth Mindset ya kalau nggak salah ya. Coba nanti kita ini ya, kita cari ya. Kita cari, kemudian Iya nanti Bu. kita share. Tapi intinya pertanyaannya tuh cuma begini. Menurutmu, kamu bisa nggak mengerjakan soal matematika ini? Dari disuruh menilai antara 1 sampai 10. Kalau diberi seperti ini, bisa nggak kamu menentukan jawabannya X-nya dinilai 1 sampai 7. Jadi nggak rating aja. Berarti ini Bisa atau deket-deket simplifikasi ya Bu? Kayak matematik simplifikasi tapi dia nanti mengerjakan misalkan gitu kayak. Jadi malah nggak mengerjakan. Nggak deket-deket dengan self efficacy ya, mampu atau nggak mampu. iya, maksudnya deket-deket tapi dia nggak mengerjakan begitu kayak. Enggak, betul ya. Berarti mirip-mirip dengan angkat self efficacy yang dipakai. Ini dia pakai itu kan, dan teman-teman yang lain pakai itu, tapi diberikannya di awal sebagai pretest, sebagai apa ya, sebelum pembelajaran dilakukan. Nah, untuk gurunya itu Bu, nah ini yang menarik sebenarnya guru gitu. Saya tadi baca-baca juga itu. Nah, gurunya ini menilai siswanya itu secara umum atau personal gitu, satu-satu gitu gitu. Kalau dalam penelitian ini menilai satu-satu siswa, tetapi menilainya itu pertanyaannya itu general atau spesifik, yang itu saya nggak tahu. Saya juga belum Iya. lihat
angket yang Betul. dipakai di Saya tadi sini. nyari-nyari belum ketemu itu. Waduh, ini menarik juga apa personal satu-satu gitu dalam kelasnya atau kalau general seperti apa nanti untuk Iya, datanya, Kapten Bu. Ini menarik, iya, Bu. iya. Jadi kalau misalkan saya menilai kelas mahasiswa saya ini, Pak Heru sekian, ini sekian. Jadi menurut hasil refleksi saya kemampuan siswa. Berarti kan itu umum banget ya. Lah nggih, misalkan gitu nggih. Gimana itu? Ya, enggak tahu apa umum atau spesifik enggak tahu saya. Nanti bisa ditelusuri lanjut. Cuma kemungkinan tuh umum loh. Karena yang di eksperimen kedua itu kan sudah pakai nilai gurunya. Pretestnya apa covariatnya pakai nilainya, Yeah. bukan pakai angket lagi. Dan nilainya juga nilai kayak nilai akumulasi trimester. Trimester itu gimana? Semester ketiga ya. Trimester itu biar catur bulan atau gimana? Iya, trimester Saya itu dibagi 4 berarti kan, Bu. Berarti bagi 4 4. bulanan. Oke. Oke. Berarti ya dari nilai itu yang eksperimen 2. Kemudian mereka justifikasi bahwa bisa pakai angket itu, artinya angket itu angket yang reliable. Mereka tunjukkan tadi alfa kerombahnya berapa, dan mereka juga memberikan citasi bahwa self perceptions, persepsi diri sendiri terhadap kemampuan itu berkorelasi apa berkorelasi dengan nilai sesungguhnya gitu ya. Jadi siswa lebih cenderung tepat untuk menilai diri sendiri, eh, tidak underestimate, tidak overestimate gitulah kira-kira. Tadi korelasinya itu apa dia ada penelitian korelasi tentang hal itu. Lalu ada alfa Kronbach yang menunjukkan hasil pengukuran dari angketnya. Hmm, Itu yang seperti ini yang nggak tahu, belum ada di tempat kita sejauh saya menguji dan membimbing skripsi dan tesis disertasi. Belum pernah ada yang seperti itu, tapi kalau misalnya ada, apakah bisa diterima atau enggak? Anjir, menarik, Bu. Terima kasih, Bu Enda. Itu yang namanya pengukuran kan deskripsinya atau jadi tapi kalau menurut saya ya Sepertinya Bu Enda oke, baik, saya terpental. sudah terpental kesekian kalinya. Iya, Ibu. Tadi putus-putus juga, Bu, nggak jelas suaranya. Makasih, Bu. Iya, ini gimana nih? Ya, oke, kita pelajari lebih lanjut ya. Coba cari-cari artikel lagi yang kalau di 3R ini, yang artikel yang mempresentasikan kemampuan awal itu pakai angket, itu ini yang sudah yang kedua, bukan yang pertama. Oke. Penelitian cognitive flow theory udah banyak juga. Fred pas juga pakai itu. Kemarin pas di conference yang di Sydney itu juga gitu. Dan sih, ya memang sih gitu kan. Gini lah, memang sih nggak apa ya, nggak langsung siswa nggak langsung mengerjakan, tetapi em, sis, tetapi bagi ini bagi siswa ketika dia memberikan rating bahwa dia bisa atau tidak bisa, siswa cenderung mendeskripsikan apa adanya kemampuan yang dia miliki. Nah, entahlah, nanti itu plus dan minusnya adalah pro dan kontranya. Tapi mungkin kembali ke tujuan penelitian, kembali ke
situasi pengambilan datanya. Karena ketika kita memberikan tes terlalu banyak pada siswa atau eksperimen yang waktunya itu terlalu panjang, itu juga ada dampak sosial, dampak psikologi juga yang akan dialami oleh siswa. Jadi yang perlu juga dibahas dalam hasil penelitiannya. Mungkin akan lebih mudah mengontrol eksperimennya kalau lebih sedikit tetapi sudah menjawab tujuan penelitian. Istilahnya penelitiannya itu dilakukan dengan elegan gitu ya. Anyway, udah kepanjangan. Saya Iya sih, Bu. kembalikan ke moderator. Iya, makasih Bu Enda. Monggo. Jadi plus dan minus. Oke. Nindi, Lita. Oke, Ibu. Makasih Lita. Mana Lita? Lita terpental. Oh, masih ada Lita. Ya, makasih banyak ya Lita ya. Baik, Ibu. Oke. Ini kita tutup atau bagaimana, Ibu? Iya deh kayaknya yang lain pada puasa bicara juga. Ada nakal. Halo nakal. Kamu belum kirim file ke saya. Dan ya, Oke. silakan Indi. Oke, Ibu. Oke, baiklah, kita tutup saja 3R hari ini. Terima kasih kepada Ibu sudah memberikan pembahasan yang lebih dalam lagi. Terima kasih tentunya kepada Lita yang sudah merangkum dan mereview serta membacakan hasil artikel hari ini. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah merespon dan bertanya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Saya tutup. Mohon maaf bila ada salah kata. Oh ini Mbak Noka. Ya Ibu menyimak kata Mbak Noka. Oke. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Nindi, makasih Lita. Terima kasih Ibu. Semangat puasanya hari ini. Semua. Siap. Terima kasih, Ibu. Mari kita lanjutkan membaca dan menulis. Pamit ya Nindi. Iya Ibu. Iya Ibu. Terima kasih semuanya.